Eksplorasi bakteri entomopatogen yang kami lakukan dengan mengambil sampel tanah pada tanaman jagung. Saat pengambilan sampel, tanah yang diambil pada jarak 30 cm dari batang jagung. Pengambilan sampel pada jarak 30 cm ini supaya tidak merusak perakaran tanaman dan juga kebanyakan bakteri entomopatogen berada pada ujung perakaran. Selanjutnya, tanah tersebut dibersihkan dari gulma dengan kedalaman 5 cm. Kemudian, sampel diambil dan dimasukkan ke dalam plastik 1 kg dan kemudian disimpan untuk dilakukan pengujian. Selanjutnya, tahap pengayakan. Pengayakan tanah dilakukan untuk membersihkan sisa-sisa kotoran dari tanah dan membuang perakaran tanaman yang melekat pada tanah. Pertama, membuat NBA atau nutrien broth agar dengan merebus 500 ml air dan juga 250 gram daging, atau di sini kita bisa menggunakan daging ayam. Tunggu air menyusut hingga 350 ml. Air kaldu yang dihasilkan gunanya untuk memenuhi kebutuhan nutrisi bakteri. Setelah dirasa menyusut sampai 350 ml, air kaldu didiamkan sampai dingin di tempat lain. Setelah dingin, nyalakan kompor kembali dan kembali masukkan 350 ml air kaldu untuk dimasak. Setelah sedikit mendidih, masukkan 2 bungkus agar-agar tanpa rasa ke dalam rebusan air kaldu yang berukuran 350 ml. Di sini kami menggunakan agar-agar swallow tanpa rasa. Tambahkan 5 gram gula, kemudian aduk hingga rata. Jangan biarkan adonan dari NBA atau nutrien broth agar tersebut menggumpal karena akan memengaruhi dari media yang akan ditumbuhi oleh bakteri entomopatogen tersebut. Setelah itu, masukkan NBA ke dalam cup yang telah diberi label sesuai ulangan masing-masing, dari ulangan 1 hingga ulangan 3. Manfaat dari pembuatan NBA atau nutrien broth agar ini adalah sebagai media tumbuh bakteri entomopatogen yang akan kita teliti pada bab 8 ini. Kemudian taburkan tanah yang telah diayak ke atas media NBA. Tutup cup ulangan 1 hingga 3 dan amati selama 3 hari. Pada pengamatan di hari ketiga, bakteri entomopatogen di media NBA yang ditabur didapati Bacillus thuringiensis dengan ciri bentuk koloni rizoid putih susu dan permukaan koloni kasar. Halo guys, perkenalkan saya Mimi dari kelompok 2 PH-PH. Nah, di sini kita akan belajar mengenai suspensi. Apa sih suspensi? Suspensi adalah cairan yang mengandung partikel padat, tidak larut, yang terdispersi dalam fase cair. Kenapa kita harus mensuspensi? Karena untuk melihat bakteri dan koloni bakteri yang kita inginkan dan mengurangi kontaminasi mikroba lainnya. Bahan-bahan yang kita butuhkan untuk suspensi sendiri yaitu air mineral dan tanah yang sudah diayak. Caranya, kita ambil air 9 ml air mineral dan kita ambil 1 gram tanah yang sudah diayak, kita campurkan dan kita homogenkan. Nah, setelah itu untuk pembuatan cup kedua kita membutuhkan air mineral 9 ml dan kita pengganti tanahnya itu kita ambil ke media yang sudah kita buat tadi. Yang pertama kita ambil 1 ml. Nah, untuk yang ketiga sama. Nah, kita ambil air 9 ml dan kita ambil 1 ml
cairan yang kita buat pada cup kedua tadi. Nah, jadilah seperti ini teman-teman. Terima kasih. Baiklah, di sini kita akan membuat NBA berikutnya, di mana kita menggunakan pengenceran ketiga, yaitu suspensi ketiga dengan menuangkannya di atas masing-masing NBA dengan takaran yang sama. Nah, pengenceran ini tujuannya untuk mengurangi jumlah kandungan mikroba dalam sampel sehingga didapati dan dapat diamati dan diketahui jumlah mikroorganisme secara spesifik sehingga didapatkan perhitungan yang tepat. Nah, mengapa kita memakai suspensi yang ketiga? Itu dikarenakan suspensi ketiga itu merupakan suspensi sudah campuran suspensi dari dua suspensi sebelumnya. Nah, untuk teman-teman jangan lupa untuk menutup NBA sesuai dengan perlakuannya masing-masing. Kemudian kita akan melihat dan mengamatinya selama 3 hari ke depan. Setelah 3 hari, didapati media NBA telah ditumbuhi oleh bakteri entomopatogen. Hal ini dicirikan bahwa NBA berbau busuk dan NBA-nya juga berlendir. Baiklah, di sini saya Revi, perwakilan dari kelompok 2 Indralaya akan menjelaskan terkait bab aplikasi cendawan antagonis secara in vivo. In vivo merupakan suatu metode dalam melakukan uji coba mikroorganisme seperti patogen, bakteri, dan juga jamur yang dilakukan di lapangan. Tujuan utama dari bab ini adalah untuk menghitung persentase serangan patogen setelah aplikasi. Untuk tujuan turunan, untuk menghitung jumlah tanaman yang terinfeksi yang akan mendapatkan skor tanaman yang sakit. Pada praktikum bab ini, kami mengamati tanaman jagung yang terserang penyakit hawar daun. Dengan ciri-ciri, pada awal terinfeksi, gejala berupa bercak kecil, yang kemudian bercak tersebut semakin memanjang berbentuk elips dan berkembang menjadi nekrotik yang disebut hawar. Warna daun tersebut menjadi hijau keabu-abuan atau coklat bercak yang muncul dimulai pada daun yang terbawah, kemudian berkembang menuju daun teratas. Untuk jamur yang kami gunakan pada praktikum bab ini adalah menggunakan jamur Trichoderma sp. Ciri morfologi dari jamur tersebut adalah mempunyai koloni berwarna hijau muda sampai hijau tua, hifa bersekat, dan percabangan hifa membentuk sudut siku pada cabang utama. Jamur Trichoderma ini merupakan jamur antagonis yang dapat digunakan sebagai agen pengendalian hayati yang mempunyai banyak mekanisme dalam menyerang dan merusak patogen tanaman. Jamur ini diketahui memiliki beberapa mekanisme dalam pengendalian penyakit tanaman, seperti melalui mikroparasit, induksi resistensi, serta pemacu pertumbuhan. Aplikasi agen hayati Trichoderma efektif mengendalikan penyakit hawar daun yang disebabkan oleh patogen Helminthosporium sp. Hal ini sejalan dengan beberapa penelitian, yang dimana jamur Trichoderma menghasilkan enzim dan senyawa antibiotik seperti gliotoksin dan glioviridin, yang mampu menghambat pertumbuhan cendawan patogen dengan senyawa volatin dan non-volatin antibiotik yang diproduksinya. Baiklah, perkenalkan, nama saya Rizky Amar. Di sini saya akan menjelaskan cara kerja pembuatan suspensi jamur Trichoderma sp. Alat dan bahan yang perlu kita siapkan untuk membuat suspensi jamur Trichoderma sp yaitu yang pertama adalah air dan yang kedua itu adalah isolasi jamur Trichoderma sp. Untuk cara pembuatannya yaitu kita siapkan air, selanjutnya dengan mencampurkan air tersebut dengan jamur Trichoderma sp, kemudian kita mengaduknya secara manual. Jamur yang sudah tercampur dengan rata diisolasi selama 12 jam. Selanjutnya, media yang telah dibuat tersebut dimasukkan ke dalam sprayer yang akan diaplikasikan sebanyak 3 ulangan
dengan jamur trichoderma, dan 1 ulangan dengan perlakuan kontrol atau tidak menggunakan jamur trichoderma, yaitu dengan menggunakan air bersih. Perkenalkan, nama saya Arif. Saya di sini ingin melakukan uji in vivo dengan jamur trichoderma terhadap tanaman jagung. Sini. Jadi, pada pengaplikasian jamur trichoderma ini tidak boleh dilakukan pada saat terik panas matahari. Pengaplikasian yang tepat pada pagi hari maksimal jam 7 pagi dan sore hari di atas jam 16.30 menjelang maghrib. Hal ini dikarenakan pengaplikasian jamur ini rentan terhadap sinar UV. Dan juga pengaplikasian ini tidak bisa dilakukan pada saat hujan maupun menjelang hujan, karena jamur tersebut akan hilang terkena air dan tidak akan mengatasi patogen pada tanaman. Untuk perlakuan kontrol dengan menggunakan air bersih adalah sebagai berikut.